Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah. Ada 10 perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika ibu-ibu berhadas. Jadi hadas ini Bu, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil, hadas besar. Nah, yang pertama berhadas kecil. Nah, kalau ibu sudah berwudu kemudian berhadas kecil, maka batal wudunya. Misalnya ibu mau setelah berwudu, kemudian menunggu waktu sholat, kemudian berhadas kecil, maka itu batal wudunya. Walaupun ibu nanti ada tahan-tahan, tidak boleh ditahan-tahan hadas kecilnya Bu. Nah, ada rasa bahasa begini, oh tanggung, nah itu tidak boleh. Nah, jadi keluarkan terus hadas kecilnya, langsung wudu lagi, gitu kira-kira. Kemudian ibu menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran. Ini juga dilarang ketika ibu berhadas, walaupun setelah hadas kecil. Makanya dalam Al-Quran itu kan dijelaskan ya, dalam kulit Al-Quran itu apa katanya? Jangan sentuh Al-Quran kalau tidak dalam keadaan bersuci. Nah, jadi kalau tidak bersuci, tidak berwudu, tidak boleh. Ketika berhadas juga tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, sedikit kita ulang, Bu yang dimuliakan Allah. Nah, Al-Quran yang ada dalam HP itu berlaku mushafnya, berlaku itu Al-Quran ketika kita buka. Ketika kita tidak buka, dia HP. Tapi kalau kita sudah buka, itu jadi mushaf Al-Quran. Kalau ibu berhadas, tidak boleh juga membuka itu. Nah, itu kira-kira. Karena itu sudah dikatakan mushaf Al-Quran. Kemudian membawa juga tidak boleh. Bu, membawa ketika kita berhadas kecil itu tidak boleh membawa. Gerunguk kita mahmah, tidak boleh kita bawa-bawa itu. Nah, sedikit tentang Al-Quran Ibu. Sering sekali saya ingatkan, misalnya ini dinding ya, dinding. Kemudian dindingnya lebih rendah dengan kita. Nah, misalnya ini kan agak tinggi ya, ada yang segini. Kemudian kita sandarkan Al-Quran di situ, terus kita bersandar, tidak boleh. Jadi Al-Quran itu harus di atas kepala atau di atas pinggang kita. Nah, kita ini kan nenteng Al-Quran pun biasa saja dia gini, tidak boleh. Nah, begitu kira-kira. Ibu, itu hadas kecil, Bu ya. Itu hadas kecil. Kemudian tawaf. Kita juga kalau berhadas kecil tidak boleh tawaf. Nah, nanti mungkin ibu-ibu ada rezeki, ada nikmat dari Allah, nanti kan tawaf ke Mekah. Jadi ketika berhadas kecil tidak boleh. Gitu. Itu hadas kecil. Kemudian orang yang hadas besar dilarang ada 6. Jadi hadas kecil tadi ibu paham, hadas besar. Ada yang tidak paham Bu, hadas kecil itu hadas besar. Ada ke yang nggak paham kira apa hadas kecil, apa hadas besar? Paham nggak kira-kira? Insya Allah paham ya Bu ya. Nah, kalau nggak paham langsung tanyain gitu kira-kira. Kalau hadas besar, yang pertama ketika ibu berhadas besar, sholat tak boleh. Nah, dilarang sholat. Jadi hadas kecil itu membersihkannya tidak payah mandi Ibu. Kalau hadas besar, membersihkannya harus dengan mandi. Kalau ibu buang angin, tidak payah mandi. Nah, jadi hadas besar harus mandi. Jadi ketika ibu berhadas besar, sebelum mandi itu tidak boleh sholat. Nah, haram hukumnya ketika ibu sholat dalam keadaan berhadas. Yang kedua, orang yang berhadas besar itu tawaf. Nah, tawaf juga sama, Bu, mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran. Tidak boleh kita sentuh. Ketika ibu berhadas besar, tidak boleh kita sentuh. Karena kita masih posisi berhadas. Nah. Yang keempat, membawa mushaf Al-Quran. Menyentuh, membawa juga tidak boleh. Yang kelima, i'tikaf dalam masjid. Nah, itu tidak boleh.
berdiam diri dalam masjid. Nah, kalau sekedar lewat boleh, nah boleh beriktikaf dalam masjid. Nah, begitu kira-kira. Nah, yang keenam, baca Al-Quran tidak boleh. Ketika ibu berhadas besar itu tidak boleh membaca Al-Quran, hukumnya haram. Ya, begitu kira-kira. Bu, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membacanya. Membawa juga tidak boleh. Baca boleh kata. Ya, di sini ada khilaf, ya, ada perbedaan pendapat ibu. Ada yang mengatakan boleh dengan catatan niatnya bukan ibadah, tapi niat belajar. Nah, niat berzikir kan ibadah, Bu. Nah, ya, niatnya belajar. Misalnya ada ketentuan-ketentuan kita harus baca, gitu kira-kira. Tapi tidak boleh disentuh, niatnya belajar, li ta'allami, untuk belajar. Tapi kalau untuk niat ibadah itu tidak boleh, dilarang. Nah, jadi Al-Quran ini memang Ibu posisinya tinggi, karena itu kalam Allah. Kalau ibu jumpa di tengah-tengah jalan berlembar-lembar terkoyak-koyak, lebih baik dibakar daripada ibu diinjak-injak dan sebagainya. Nah. Kemudian itu berhadas, ketika hadas besar dan hadas kecil. Kemudian ketika wanita, ibu-ibu sedang dalam keadaan haid, apa yang tidak dibolehkan? Yang pertama, sholat. Sudah pasti ibu tidak boleh sholat ketika dalam keadaan berhaid. Yang kedua, tawaf, sama. 3, 4 sama, menyentuh dan membawa Al-Quran juga tidak boleh. Yang kelima juga mendiam diri atau beriktikaf dalam masjid. Masuk ke dalam masjid juga tidak boleh. Membaca Al-Quran. Ketika ibu dalam haid juga tidak boleh membaca Al-Quran. Nah. Yang ketujuh, puasa. Yang kedelapan yang paling penting, cerai. Tidak boleh dalam keadaan haid. Ya. Nikah tidak boleh, cerai tidak boleh. Jadi ketika ibu haid itu tidak boleh ibu diceraikan. Misalnya bapak mau ceraikan, kamu hari ini saya ceraikan, kata bapak. Bilang saja, saya haid nih, tidak mungkin. Maka kalau ketika bapak menceraikan ibu dalam keadaan haid, maka cerainya itu tertunda atau tidak sah. Jadi begitu kira. Nikahnya tidak boleh, makanya Bu, sering saya sampaikan, ketika anak perempuan ibu dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian ada lamaran, menentukan tanggal pernikahan, itu tanyanya sama si anak. Jangan tanya sama si bapak, tanya sama si ibu. Nggak tahu hukum kan, tahu hukum nggak hukum. Udah nikah misalnya kami sudah nikah terus. Iya. Betul. Bersihnya itu nggak tahu. Iya, makanya ibu ke depan. Sebagian perempuan tuh Pak, kalau di gadis kadang-kadang 2 bulan sekali baru datang haid kayak gitu. Ya, begini Bu, kondisi kita datang haid atau tidak itu kita yang tahu sendiri. Ya. Belum tentu orang tua juga mengetahui. Ya. Kondisi dia berhaid, itu datang darah haidnya itu hanya orang dirinya yang tahu. Ada mungkin yang seperti Ibu bilang tadi 2 bulan dia baru ini. Makanya ketika ada lamaran, ada acara khitbah, ada lamaran, maka ditanya dulu sama si anak ipa atau nak, do, kamu biasanya sucinya kapan? Bersihnya rentang waktunya kapan? Saya dari awal bulan misalnya 2 sampai 10 atau akhir bulan misalnya 20 sampai sekian. Jadi penentuan waktu tanggal nikahnya itu boleh di rentang sucinya itu. Nah, di rentang waktu itu ketika sudah diberikan rentang waktu misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 12, nah disitulah kita bisa berikhtiar mencari tanggal yang baik. Tidak masalah juga, gitu kira-kira. Boleh dipersilahkan, tapi jangan percaya kepada yang musyrik, tidak boleh. Kita tetap percaya kepada Allah. Nah, begitu kira-kira, Ibu. Tanyain dulu, nah, ini ngenggeh jemaah. Kira-kira kamu suci tanggal sidah kira-kira. Jadi ini harus diingatkan memang ke siapa-siapapun Ibu yang memakan Allah.
Karena takutnya nanti menyalahi aturan. Nah, ketika aturannya itu salah, maka sampai kapanpun akan salah. Karena sekarang semuanya dipaksakan. Nikah dipaksakan, cerai dipaksakan. Dia dalam keadaan tidak boleh diceraikan tapi cerai. Dia tidak boleh dalam keadaan nikah tapi dinikahkan. Nah, itu tidak boleh. Sehingga dampaknya ke depan tidak baik. Bisa jadi ke anak, bisa jadi keturunan, bisa jadi kehidupan jadi suami istri itu. Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu yang ke-9. Nah, ini bagi orang yang lain. Berjalan di dalam masjid. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi itu ibu yang dimuliakan Allah. Ada hadas kecil tadi, ada hadas besar. Kemudian ketika ibu dalam keadaan haid. Ada beberapa larangan di sini. Nah, ketika ada yang melarang kita untuk itu, maka jangan lakukan. Tapi ketika kita tidak ada larangan untuk itu, ya dipersilahkan. Itu kira-kira, Bu.